Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang pemanasan global. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam bab pemanasan global ini? Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari materi pemanasan global yang pertama, menjelaskan efek rumah kaca. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, mendeskripsikan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Yang keempat, mendeskripsikan upaya menanggulangi pemanasan global. Sebelum kita mempelajari tentang pemanasan global, kita akan mempelajari tentang efek rumah kaca terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu? Di atmosfer bumi itu terdapat gas-gas yang kemudian gas-gas itu disebut gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca itu misalnya ada uap air. Uap air ini terjadi pada siklus air. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2, ada metana, CH4, ada nitrooksida atau dinitrogen oksida, N2O, dan halokarbon atau klorofluorokarbon atau CFC. Nah, gas-gas inilah yang disebut gas-gas rumah kaca dan ini terdapat di atmosfer bumi. Apa fungsinya gas-gas rumah kaca ini? Ternyata gas-gas rumah kaca ini menjaga bumi agar tetap hangat. Kenapa bumi harus tetap hangat? Agar bumi layak huni. Maka jika tidak ada gas-gas rumah kaca ini sebenarnya bumi akan menjadi dingin dan itu tidak layak untuk huni. Nah, gas-gas rumah kaca ini berfungsi untuk menjaga agar bumi tetap hangat. Maka efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu atau gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Berarti efek rumah kaca itu merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca ini memerangkap radiasi panas dari bumi. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca itu? Nah, proses terjadinya efek rumah kaca bisa digambarkan melalui gambar ini. Nah, bumi, di atas bumi itu ada lapisan atmosfer bumi, kemudian di luar atmosfer bumi ini luar angkasa ya. Nah, lalu bagaimana efek rumah kaca itu terjadi? Efek rumah kaca terjadi ketika yang pertama, matahari ini mengeluarkan radiasi panas. Radiasi panas matahari ini dipancarkan ke bumi, menembus atmosfer bumi ini, masuk ke dalam bumi. Nah, radiasi panas dari matahari oleh bumi sebagian ini akan dipantulkan. Nah, radiasi panas yang diterima bumi kemudian akan dipantulkan lagi ke atas. Nah, sebagian pantulan ini akan keluar atmosfer atau keluar angkasa. Namun sebagian pantulan lagi akan tertahan oleh gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca yaitu CO2, CH4, N2O atau uap air yang berada di atmosfer. Sebagian pantulan ini akan terhalang oleh gas-gas rumah kaca. Nah, karena terhalang, maka radiasi panas dari bumi ini yang terhalang gas-gas rumah kaca akan dipantulkan lagi ke bumi. Nah, ini yang menyebabkan bumi menjadi
hangat oleh karena pantulan radiasi panas oleh gas-gas rumah kaca ini. Nah, baik. Kita lanjut ke pemanasan global. Nah, sekarang apa hubungannya efek rumah kaca dengan pemanasan global? Nah, oleh karena berbagai aktivitas manusia, ini menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Oleh karena gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi ini meningkat dengan pesat, maka ini menyebabkan akan pantulan radiasi panas ke bumi itu semakin besar. Dan ini akan mempengaruhi peningkatan kadar panas atau temperatur di bumi. Nah, peningkatan panas di bumi inilah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. Lalu apa yang menyebabkan pemanasan global ini? Faktor penyebab pemanasan global yang pertama adalah emisi CO2 atau gas buang dari CO2. Nah, gas buang CO2 atau karbon dioksida ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Ini biasanya digunakan pada bahan bakar pada pembangkit tenaga listrik atau pada transportasi kendaraan bermotor. Yang kedua, emisi metana atau CH4. Gas buang metana ini berasal dari kotoran hewan, terutama pada peternakan. Bisa juga berasal dari lahan gambut. Yang ketiga, penyebab pemanasan global adanya deforestation atau penebangan liar. Nah, penebangan liar pada hutan ini biasanya disertai pembakaran lahan hutan. Yang keempat, penggunaan klorofluorokarbon atau CFCs. Nah, klorofluorokarbon ini dihasilkan dari gas buang pada pendingin. Ini pada AC atau kulkas. Yang kelima, emisi atau gas buang di nitrogen monoksida atau N2O. Gas ini dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Lalu, apa dampak pemanasan global? Pemanasan global akan mengakibatkan banyak hal. Yang pertama, tentu saja temperatur atau suhu di bumi semakin tinggi. Yang kedua, mencairnya glacier atau es di kutub. Es di kutub banyak mencair. Yang ketiga, banyak pulau hilang. Nah, oleh karena es di kutub ini mencair, maka nanti yang terjadi air di laut ini akan meningkat. Ya, karena banyaknya air laut meningkat, maka ini nanti menyebabkan banyak pulau tenggelam, sehingga banyak pulau yang hilang. Yang ketiga, kegagalan panen besar-besaran. Oleh karena temperatur bumi ini semakin tinggi, ini akan mengakibatkan kekeringan terutama pada lahan pertanian, sehingga menyebabkan kegagalan panen. Yang kelima, timbulnya cuaca yang ekstrim. Cuaca yang sangat ekstrim ini kadang-kadang
cuaca panas kemudian tiba-tiba terjadi hujan lebat disertai dengan angin atau badai. Ini disebut cuaca yang sangat ekstrim. Yang keenam, timbulnya berbagai macam penyakit, terutama penyakit pada kulit, misalnya kanker kulit. Lalu bagaimana usaha untuk mengatasi pemanasan global ini? Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengatasi pemanasan global diantaranya yaitu menggunakan energi terbarukan, yaitu energi matahari, angin atau bioenergi, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar pada kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation atau penebangan hutan secara liar. Yang keempat, mengurangi penggunaan CFCs, yaitu mengurangi penggunaan produk-produk yang menggunakan klorofluorokarbon. Yang kelima, mengadakan kegiatan penghijauan. Yang keenam, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan penggunaan pupuk organik. Demikian, kita sudah belajar tentang pemanasan global. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, silakan anak-anak membaca modul atau buku yang sudah dibagikan. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.